Mbak, ini kan lampunya udah sesuai standar pameran biar foto klien terlihat tajam dan profesional. Nggak usah repot-repot kak, begini aja udah cukup. Siska, cepat foto. 1, 2, 3. Aduh, kok Kak Dina kaku banget, kayak lagi nahan napas. Udah ya, ini udah cukup. Aku bener-bener harus pergi sekarang. MC udah manggil. Kok Kak Dina agak ketus ya? Padahal di story Instagram dia selalu bilang senang kalau kata. Duh, ini pinggangnya belum kelihatan kecil banget, kayak kurang natural deh. Bentar, aku harus geser sedikit lagi biar kelihatan ideal. Nah, kalau begini kan baru mantep. Orang-orang pasti bakal mikir aku rajin olahraga tiap hari. Ini tehnya diminum dulu. Ibu perhatikan kamu dari tadi sore sibuk banget di depan cermin. Kenapa harus sekeras itu sama diri sendiri? Kamu yang sekarang ibu lihat pun udah sangat cantik dan sehat. Ibu nggak ngerti dunia media sosial itu keras. Kalau aku tampil apa adanya, mana ada yang mau like. Mereka suka yang sempurna, yang ramping, yang enak dipandang. Ya udah, ibu nggak bisa larang, tapi jangan sampai kamu lupa makan ya. Tenang aja bu, aku tahu apa yang aku lakuin. Ibu lihat deh, jempol orang-orang udah mulai bereaksi di kolom komentar. Mereka bilang aku inspirasi dia terbaik tahun ini. Padahal rahasianya cuma satu sentuhan AI di ponsel ini, Bu. Menipu orang demi pujian sementara itu tidak akan bikin kamu kenyang, Dina. Ibu takut kalau suatu saat nanti kenyataan aslinya justru bikin kamu sakit hati sendiri. Ibu terlalu dramatis deh. Ini namanya strategi konten. Besok aku ada acara temu kreator besar-besaran. Aku udah siapin outfit paling bagus. Ya udah terserah kamu. Ibu cuma bisa mendoakan supaya kamu tidak tersesat dalam dunia maya. Jangan lupa istirahat. Matamu sudah merah. Rara, tolong ambilin dari arah kiri atas ya. Ingat jangan sampai kelihatan gendut. Pokoknya harus cantik dan estetik. Dina, ini udah 10 kali aku potret, tapi posisi kamu kaku banget. Apa nggak capek nahan napas terus? Kamu kelihatan gak nyaman. Bukan soal capek, ini soal kualitas. Kamu tahu kan kalau aku harus konsisten dengan foto-foto yang aku pajang di media sosial. Kalau followers lihat aku nggak sesuai ekspektasi, nanti mereka kecewa. Ya udah, ini yang terakhir loh. Tapi serius, ini beda banget sama sosok kamu yang duduk di depan aku sekarang. Aduh, jangan lihat ke sana. Itu cuma efek pantulan kacanya yang aneh. Lagian, kaca di cafe ini kualitasnya murahan. Bikin proporsi tubuh jadi melar gak jelas. Udah, jangan bahas itu lagi. Kamu udah siap berangkat ke acara kreator kan? Aku bener-bener gak sabar ingin pamer hasil foto terbaru ini di sana. Iya, aku udah siap, tapi sejujurnya aku agak takut kalau nanti orang-orang di acara sana sadar kamu kelihatan beda banget sama yang dipoto. Kamu tenang aja Rara, di acara nanti aku udah punya teknik sendiri buat menghindar dari kamera orang lain. Sekarang ayo cepet panggil angkot, kita nggak boleh telat sedikit pun. Aduh, cahaya di angkot ini jelek banget. Jangan sampai aku kelihatan kalau aku lagi duduk di angkot deh. Mbak, bisa diem gak? Dari tadi kamera itu menghalangi pandangan saya, mau lihat jalan. Sabar ya Bu, ini demi konten. Kalau aku nggak konsisten, nanti pengikut aku berkurang. Kamu tahu nggak, jadi kreator itu tekanannya luar biasa. Harus selalu tampil sempurna di setiap detik. Mbak lagi ngonten ya? Sekalian dong kontenin keripik kaca dan bastriknya Koko Meong. Dijamin ketagihan pokoknya. Nah, kalau mau pada beli, nanti suruh pada tap-tap layar ini aja ya. Duh, kali ini pada ganggu banget deh. Mbak, maaf ya, bukan maksud menyindir, tapi kamera Mbak itu benar-benar mengganggu ruang gerak kami. Lagian, buat apa sih repot-repot sampai sebegitunya? Kamu gak akan paham, namanya juga usaha biar orang lain kagum sama hidup aku. Nanti kalau aku udah sukses, kamu pasti bakal minta foto bareng aku kan? Mbak, dari tadi yang jalan bukan angkotnya tapi kameranya yang muter terus. Aduh, semuanya diem dong. Aku cuma lagi berusaha profesional. Pokoknya aku harus segera sampai di gedung konvensi sebelum acara dimulai. Nggak lucu kalau aku telat karena drama angkot ini. Udah sampai Mbak, silakan turun. Akhirnya sampai juga. Gedung konvensinya udah kelihatan. Ini adalah tempat dimana karir aku bakal makin melesat naik. Silakan turun, biar saya bisa cari penumpang lain. Semoga sukses ya.
Tenang Dina, kamu cantik, kamu udah sempurna. Sebentar lagi semua mata di gedung itu bakal tertuju ke kamu. Selamat sore Kak, boleh saya lihat kartu identitas dan tiket undangannya? Saya perlu mencocokkan data dengan nama tamu yang terdaftar. Ini silakan dicek ya, harusnya nama aku udah masuk di daftar tamu VIP. Maaf ya Kak, ini wajah di kartu identitas sama foto profil di media sosial kok beda banget ya. Di sini wajah Kakak terlihat lebih alami. Aduh, kamu ini ada-ada aja. Itu kan efek pencahayaan studio dan angle yang bagus. Kamu jangan terlalu fokus sama foto. Yang penting kan orangnya udah ada di sini. Ada masalah apa di sini? Tadi saya lihat kakak ini sibuk banget liatin cermin lobby sampai apa ada tamu yang nggak terdaftar. Oh, nggak ada apa-apa, Pak. Saya tamu VIP yang diundang resmi. Aku buru-buru untuk mengikuti sesi pertemuan. Kamu bisa tolong cepat kasih akses masuk aku sekarang nggak? Iya Kak, ini akses masuknya, silakan masuk. Tapi tolong jangan membuat keributan di area pameran ya Kak. Terima kasih, kalian gak akan nyesel udah biarin aku masuk. Sial, wajah aku di kartu identitas tadi bikin malu aja. Untung resepsionis itu nggak tanya lebih jauh. Sekarang aku harus pastikan foto check-in di lobby ini hasilnya benar-benar sempurna. Kalau enggak, bisa-bisa followers aku curiga kenapa aku nggak posting pas baru sampai. Maaf mbak, bisa geser sedikit nggak? Kamu menghalangi jalan orang mau masuk. Sabar sedikit bisa nggak? Kamu nggak lihat aku lagi sibuk nyiapin konten buat acara ini? Dasar aneh, udah sampai di acara bukannya menyapa orang, malah sibuk sendiri. Ya ampun, ini bener Dina kan? Aku nggak percaya, akhirnya bisa ketemu langsung. Foto di medsos kamu itu benar-benar menginspirasi aku banget buat diet dan jaga penampilan. Boleh foto bareng nggak? Iya Kak Dina, aku udah follow dari tahun lalu. Aku suka banget dipercaya diri yang kamu dibagiin. Boleh ya Kak, kita foto 2 kali. Sekali pakai kamera aku, sekali pakai kamera Kak Dina supaya hasilnya lebih bagus. Biar bodinya makin kelihatan ideal kayak biasanya. Oh, hai. Senang banget bisa ketemu kalian. Tapi maaf ya, sekarang aku lagi kurang enak badan, jadi mungkin hasilnya nggak akan seperti di foto yang biasa aku posting. Sebentar aja kak, aku udah jauh-jauh datang dari luar kota cuma buat ketemu Kak Dina. Masa nggak mau foto bareng penggemar? Lagian Kak Dina kan cantik sekali aslinya. Aduh, jangan sekarang deh, cahaya di sini nggak bagus buat angle aku. Hei, fotografer, bisa nggak geser lampu sorot itu ke arah lain? Jangan sorot langsung ke wajah aku. Mbak, ini kan lampunya udah sesuai standar pameran biar foto klien terlihat tajam dan profesional. Nggak usah repot-repot Kak, begini aja udah cukup. Siska, cepat foto. 1, 2, 3. Aduh, kok Kak Dina kaku banget, kayak lagi nahan napas. Udah ya, ini udah cukup. Aku bener-bener harus pergi sekarang. MC udah manggil. Kok Kak Dina agak ketus ya? Padahal di story Instagram dia selalu bilang senang kalau ketemu pengikutnya langsung. Mungkin dia lagi kurang enak badan Siska. Tapi kamu perhatiin gak tadi? Pas dipoto perutnya ditarik ke dalam banget sampai dia hampir gak bisa napas. Beda banget sama video yang selalu kelihatan santai. Aneh tamu itu, lampu sudah saya pasang standar biar semua orang terlihat bagus. Malah dia yang paling repot minta digeser. Padahal kalau aslinya emang gak bisa diedit, ya mau dipindah kemanapun lampunya tetap sama aja. Gawat, mereka mulai curiga. Aku segera masuk ke ruang utama. Di sana kan suasananya gelap dan penuh lampu panggung. Jadi mereka pasti gak bakal fokus lihat bentuk tubuh aku.
Nah, teman-teman semua, ini dia puncak dari sesi teknologi digital kita hari ini. Kita akan melihat demonstrasi bagaimana AI bisa mengubah wajah dan bentuk tubuh seseorang hanya dalam hitungan detik. Benar-benar menakjubkan, bukan? Aku setuju, teknologi memang sangat membantu kita untuk tampil maksimal di depan publik. Tentu, dan untuk membuktikannya, tim kreatif kita udah nyiapin contoh nyata dari salah satu tamu VIP kita hari ini. Coba lihat di layar, ini bukan sembarang foto, ini adalah contoh proses editing dari salah satu kreator yang ada di sini. Tunggu, itu kenapa foto aku ada di sana? Kok proses editannya ditempelin sejelas itu? Itu file yang cuma ada di HP aku. Hebat bukan? Lihat, dari tubuh yang berisi langsung berubah jadi ramping bak model profesional. Ini adalah bentuk transformasi digital yang ekstrim. Bisa tolong matiin layarnya nggak? Itu nggak sopan. Kamu memperlakukan aku di depan semua orang. Loh, kenapa Kak Dina? Bukannya itu adalah edukasi tentang manfaat teknologi AI bagi kita semua? Justru orang-orang di sini kagum melihat betapa canggihnya hasil editanmu. Kagum apanya? Semua orang sekarang jadi tahu kalau foto-foto aku selama ini adalah hasil manipulasi AI, bukan hasil diet atau olahraga. Aku harus keluar dari sini sebelum keadaan makin kacau. Kak Dina, kenapa mukanya tegang begitu? Bukannya foto ini adalah bukti kalau kakak jenius menggunakan teknologi? Kamu bisa diem nggak? Itu foto pribadi aku. Siapa yang izinin kalian tampilin di depan ribuan orang kayak gini? Ternyata selama ini cuma editan AI, aslinya beda jauh sama yang di feed Instagram. Ternyata bener dugaan aku tadi di pameran. Kak Dina bohong soal tips dietnya, dasar penipu. Iya, lihat deh perubahan bentuk pingangnya sampai melengkung, gak masuk akal begitu. Lucu banget. Kalian jangan ketawain aku. Aku cuma mau ngasih konten yang bagus buat kalian semua. Aku nggak bermaksud menipu siapa-siapa. Tenang semuanya, tenang. Mungkin ini hanya kesalahan teknis dari tim kreatif kami. Kak Dina mungkin bisa jelasin sedikit. Nggak ada yang perlu dijelasin. Kalian semua jahat. Aku nggak tahan lagi di sini. Kenapa sekarang malah kabur kayak orang ketangkep basah? Minggir, kamu nggak punya hak untuk menghalangi aku. Kamu nggak tahu rasanya jadi aku yang selalu dituntut sempurna oleh orang seperti kalian. Jadi ini alasannya karena kamu sendiri yang haus akan pengakuan. Makanya kamu rela membohongi ribuan orang. Lucu melihat selegram yang selama ini aku kagumi ternyata cuma kumpulan piksel yang dipaksa. Aku harus pergi sejauh mungkin dari gedung terkutuk ini. Kamu harus jalan, ayo jalan, jangan sampai mereka ngejar aku ke sini. Tunggu, itu motor punya panitia, nggak boleh dipakai. Nggak peduli, aku harus pergi sekarang. Kamu jangan halangi aku. Mbak, lihat itu, bawaan Mbak berat banget sampai motornya aja nggak sanggup. Diam, kenapa motor ini jalannya lama banget? Ayo dong maju, aku nggak mau jadi bahan tontonan. Ya ampun Mbak, bukan salah motornya tapi berat badan Mbaknya yang overload. Kamu diam aja. Pokoknya aku harus keluar dari komplek gedung ini sekarang. Aku nggak mau dengar ocehan siapapun lagi tentang foto atau editan AI itu. Ya udah kalau mau terus, tapi siap-siap aja nanti jadi pusat perhatian. Soalnya motornya kalau overload justru makin kencang Mbak. Remnya juga lagi saya servis. Aku nggak peduli remnya rusak atau apa. Lebih baik aku jatuh daripada harus berdiri di sana menanggung malu. Tapi nanti kalau baterainya habis di tengah jalan, Mbak mau dorong motor seberat itu? Nggak peduli. Ya udah silahkan, tapi hati-hati di tikungan depan Mbak. Kalau belok terlalu miring, nanti keseimbangannya hilang. Dia itu bukannya selegram yang tadi viral ya? Kok kaburnya pakai motor mainan? Aduh, kalian bisa diem nggak? Jangan lihat ke sini, aku lagi buru-buru. Viral lagi nih, live-nya aja kali ya. Detik-detik selebgram cantik kabur naik skuter bunyi-bunyian. Jangan direkam, aku bilang jangan direkam.
Mbak, ada apa ini? Kenapa ribut-ribut di depan pintu keluar? Nggak ada apa-apa, Pak. Saya cuma mau pulang. Tolong jangan tanya apa-apa lagi. Gila, ternyata beneran editin AI ya. Lihat itu fotonya, wajahnya jadi kayak kartun. Pantas aja aslinya beda banget. Berhenti ngerekamin aku. Apa kaliannya punya sopan santun? Ini urusan pribadi, bukan tontonan gratis. Aslinya jauh banget sama yang di Instagram. Coba lihat, Kak, mukanya di layar itu udah retak sama kayak di citra kakak sekarang. Diam, aku bilang diam ya, diam. Kalian semua cuma mau hancurkan hidup aku kan? Puas kalian sekarang. Mbak, kalau mau pulang silakan pulang. Jangan bikin keributan di depan gerbang. Pengunjung lain jadi terganggu dan ini jalan umum. Gak perlu diusir, aku sendiri yang mau pergi dari tempat menjijikan ini. Kenapa harus begini jadinya? Semua orang menertawakan aku, padahal aku cuma mau jadi orang yang dianggap sempurna. Dunia ini memang lucu, Nak. Semakin keras kamu mengejar bayangan, semakin lelah kaki kamu melangkah. Ini bukan cuma benda mati, Bu. Ini hidup aku. Di sini semua pujian dan pengikut aku berada. Sekarang semuanya hilang. Semua orang tahu kalau aku cuma penipu yang pakai aplikasi AI. Aku merasa nggak punya harga diri. Harga diri itu bukan dari jempol orang di media sosial, Nak. Kamu itu manusia, punya napas, punya hati. Kamu bukan piksel yang bisa digeser-geser. Kalau kamu sibuk menipu orang, kamu sebenarnya sedang menipu dirimu sendiri. Kamu udah lupa caranya bersyukur atas apa yang Tuhan beri. Aku cuma mau mereka lihat aku sebagai seseorang yang istimewa. Aku takut kalau mereka tahu aku aslinya gemuk dan gak sesempurna foto ini. Ya udah, ambil napas dalam-dalam. Malu itu sementara, tapi kejujuran itu buat selamanya. Pulanglah, buka matamu tanpa filter dan belajar menerima diri kamu yang asli. Itu jauh lebih membahagiakan daripada pujian palsu. Ibu, aku udah terlalu lama memakai topeng ini. Mungkin udah saatnya aku pulang dan menghapus semua kepalsuan ini. Halo semuanya, hari ini aku nggak akan kasih tips diet atau trik edit foto yang aneh-aneh. Aku mau minta maaf soal kejadian kemarin. Semuanya benar, aku selama ini bohong soal bentuk tubuh aku di media sosial. Kamu bisa lihat kan, ini wajah asli aku, nggak ada editan, nggak ada manipulasi bentuk tubuh. Aku sadar selama ini aku cuma haus pujian sampai lupa caranya menghargai diri sendiri. Ternyata masih banyak yang dukung aku meski aku tahu aku salah. Terima kasih ya udah mau maafin aku. Mulai sekarang aku cuma bakal pakai konten yang jujur. Aku belajar kalau nilai aku bukan dari pixel yang diedit, tapi dari kejujuran aku. Nilai seorang itu dari sikap, bukan dari foto sempurna yang cuma tipuan aplikasi. Bayangin aja, kemarin aku sampai kabur naik motor. Kalau inget itu aku sendiri malu juga, tapi lucu. Itu jadi pengalaman paling berharga buat aku. Jadi buat kamu yang masih suka insecure sama foto orang lain, jangan pernah banding hidup kamu sama editan AI. Kamu itu jauh lebih berharga dari apapun. Terima kasih udah mendengarkan ceritaku ya.